Hai guys, perkenalkan nama saya Ika. Saya adalah perwakilan dari tim Dropsign. Jadi, tim Dropsign terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Iputu Widyarsa Sujiwa. Yang kedua ada Pandeputu Arya Dwiasta. Yang ketiga ada Ide Bagus Dwi Dharma Putra. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Idewa Ayu Nyoman Arika Yuliana. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan validation board dari Dropsign itu sendiri. Tapi, apa itu Dropsign? Jadi guys, Dropsign adalah sebuah platform website atau bisa juga dibilang sebagai wadah yang dimana menghubungkan customer untuk mencari konveksi di sekitar customer itu sendiri. Dan juga Dropsign menjual desain limited yang memiliki hak cipta di setiap desainnya. Nah, sekarang yuk langsung aja kita ke validation board dari Dropsign. Nah, jadi ini adalah tampilan dari validation board dari Dropsign. Dimana yang pertama itu adalah customer hipotesisnya kita ambil dari organisasi dan juga anak muda usia 15 sampai 27 tahun. Dan kemudian ada problem hipotesisnya, di mana yaitu adalah susahnya customer dalam mencari informasi mengenai konveksi. Dari sini kami dari tim Dropsign mengambil 5 asumsi, yaitu yang pertama adanya terbatasnya informasi mengenai lokasi konveksi, di mana biasanya customer kurangnya atau terkadang tidak tahunya informasi konveksi ketika mereka ingin membuat suatu produk baju. Yang kedua itu ada keterbatasan jarak dan waktu. Nah, jarak dan waktu ini sendiri adalah jauhnya jarak konveksi dari tempatnya si customer tersebut sehingga memakan cukup waktu untuk menuju ke tempat konveksi hanya untuk memesan. Yang ketiga ada slow respon dari pihak konveksi ke customer, di mana customer yang biasanya mengetahui info konveksi dari sosial media, kemudian menghubung nomor yang ada di link bio tersebut. Terkadang customer menghubungi konveksi di siang hari, tetapi baru terbalas dari konveksinya itu pada malam hari. Kemudian yang keempat ada ketidaktepatan waktu proses pembuatan. Jadi si konveksi menjanjikan kepada customer bahwa pesanannya tersebut akan selesai dalam waktu 1 minggu. Tetapi setelah 1 minggu, ternyata barang dari customer belum juga selesai. Pada akhirnya si konveksi meminta waktu tambahan sekitar 2 hari atau lebih. Nah, yang terakhir adalah desain limited yang tidak memiliki hak cipta. Beberapa kasus yang sering saya lihat adalah seperti konveksi ataupun distro yang mengeluarkan barang atau produk dengan limited tapi tidak memiliki hak cipta. Maka dari itu, oknum yang tidak bertanggung jawab terkadang akan menjiplak desain tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Nah, dari sini kami mengambil risk assumption-nya itu adalah terbatas informasi mengenai konveksi. Dari asumsi tersebut kita akan mencari hasil yaitu dengan menggunakan metode survei dengan kuesioner online dengan minimum suksesnya itu 50 dari 70 responden. Dari sini kami mendapatkan bahwa kelima asumsi di sini ternyata itu adalah valid. Yang pertama itu adalah terbatasnya informasi mengenai konveksi. Yang kedua, keterbatasan jarak dan waktu. Yang ketiga, itu adalah ketidaktepatan waktu dalam proses pembuatan. Yang keempat, slow respon. Terus yang kelima adalah desain limited yang tidak memiliki hak cipta. Nah, dari sini karena sudah valid, tapi kami memiliki satu pivot, yaitu di mana tidak semua orang mengisi Google Form dengan benar dan kemungkinan tidak pernah mencari tempat konveksi. Jadi bagi para responden yang mengisi kuesioner terkadang
Mereka hanya sekedar mengisi, padahal mereka tidak pernah mencari tempat konveksi. Nah, dari sini solusi kami itu adalah mencari orang-orang yang pernah mencari konveksi. Nah, jadi di sini pivotnya itu mencari orang-orang yang pernah mencari konveksi. Di mana yang dimaksud dari pivot ini adalah target pasar kita adalah para pemuda, khususnya dari STT yang biasanya mencari tempat konveksi untuk pembuatan baju dalam kegiatan mereka seperti bazar, pengerupukan, dan sebagainya. Kemudian juga para anak-anak sekolah yang membuat baju kelas atau kelompok lainnya. Dan juga para pemuda yang biasanya ingin membuat baju brand sendiri untuk dijual, tapi terkendala dalam mencari konveksi yang cocok. Jadi sekian presentasi atau penjelasan tentang validation board drop sign. Maka dari itu saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.